Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk SMK Pertanian jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH. Kali ini untuk mata pelajaran Agribisnis Tanaman Pangan kelas 12 ATPH semester ganjil. Untuk kompetensi dasar menganalisis usaha produksi tanaman pangan. Tujuan dan fungsi pembukuan adalah: yang pertama, sumber informasi usaha bagi manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. 2. Alat untuk menilai keberhasilan usaha, yaitu sebagai bukti layak tidaknya usaha. 3. Alat bantu untuk mengamankan dan mengawasi aset perusahaan sehingga mampu mencegah penyimpangan dan pemborosan. 4. Dasar penyusunan kebijakan perusahaan atau petani. 5. Sumber informasi statistik bagi pemerintah dan masyarakat lainnya. Berikut Ibu akan jelaskan jenis-jenis pembukuan usaha. Pembukuan tunggal sederhana. Pembukuan tunggal sederhana terdiri dari kolom-kolom ada tanggal, uraian, harga satuan, penerimaan, pengeluaran, dan kolom terakhir ada kolom keterangan. Pembukuan ganda. Pada pembukuan ini, pengeluaran dipisah-pisahkan menurut jenis dan cabang usaha tani. Juga antara pembukuan penerimaan dan pengeluaran dibuat terpisah. Nah, berikut ini adalah contoh pembukuan penerimaan. Berikut ada tabel yang berisi kolom-kolom, tanggal, jumlah, harga satuan, hasil yang dijual, dan lain-lain. Kemudian, tabel berikut yaitu contoh pembukuan untuk pengeluaran. Ada kolom, tanggal, jumlah, tenaga upahan, pembelian, pajak bunga asuransi, dan lain-lain. Dalam sebuah pembukuan ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Bukti transaksi harus disiapkan agar dapat dilakukan pencatatan secara teratur. Bukti transaksi dapat berupa: yang pertama, kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Yang kedua, nota. Nota yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, cek. Cek adalah surat atau warkat atau berupa dokumen yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang membawa cek tersebut. Yang keempat, bond, yaitu surat yang berisi keterangan peminjaman uang atau pengambilan barang. Yang kelima, faktur. Faktur yaitu perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Adapun pencatatan dalam buku kas tunai adalah: A. Semua bentuk penerimaan uang dibukukan pada bagian debit atau menambah saldo kas. B. Semua pengeluaran atau pembayaran harga barang atau pembayaran kredit barang dibukukan pada bagian kredit atau mengurangi saldo kas.
Berikut contoh dari tabel buku kas tunai. Ada kolom tanggal, uraian transaksi, penerimaan atau debit, pengeluaran atau kredit, dan yang terakhir kolom saldo. Berikut akan Ibu jelaskan contoh dari pembukuan yang sederhana. Di sini ada laporan keuangan Koperasi Agromart SMK Negeri 3 Sigi. Ini terdapat kolom yang pertama nomor, kemudian kolom kedua tanggal, kolom ketiga uraian, kolom keempat penerimaan atau debit, kolom kelima pengeluaran atau kredit, dan yang terakhir kolom saldo. Ibu contohkan nomor 1, pada tanggal 1 Agustus tahun 2020, modal awal pada Koperasi Agromart 1 juta rupiah, jadi dimasukkan pada kolom penerimaan, sehingga saldo pada saat ini yaitu 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 itu juga terjadi transaksi pembelian benih sawi sejumlah 50.000. Karena dia pengeluaran, kita membeli sesuatu, masukkan pada kolom pengeluaran atau kredit. Kemudian saldonya dikurangi dari saldo kemarin, modal awal 1 juta, dikurangi 50.000 sama dengan 950.000. Demikian seterusnya, terjadi transaksi pada tanggal 2, beli nutrisi hidroponik, beli alat TDS meter. Karena kita melakukan pembelian, sehingga jumlah tersebut kita masukkan pada kolom pengeluaran. Dan pada kolom saldo, kita melakukan pengurangan dari saldo kemarin 950.000, masing-masing dikurangi 150.000. Hasilnya diletakkan lagi di sebelah sini menjadi 800.000. Demikian juga pada pembelian TDS meter, kita kurangi lagi 75.000 menjadi 725.000. Jadi setiap transaksi pengeluaran selalu diletakkan pada kolom kredit atau kolom pengeluaran. Nah, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 terjadi transaksi lagi, yaitu penerimaan penjualan sayuran hidroponik. Nah, karena kita menjual, artinya kita menerima sejumlah uang, sehingga pada pembukuan kita letakkan pada kolom debit atau kolom penerimaan. Sehingga pada saldo kita lakukan penjumlahan. Saldo yang kemarin 725.000 ditambah 150.000 sama dengan 875.000. Kemudian keesokan harinya kita menerima lagi penjualan sayuran hidroponik sejumlah 75.000. Kita jumlahkan lagi menjadi 950.000. Sehingga pada akhir bulan, pada saat tutup buku atau pembukuan akan ditutup, kita menjumlahkan total dari keseluruhan penerimaan pada bulan ini dan total pengeluaran pada bulan ini, sehingga didapatkan saldo, yaitu hasil pengurangan dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Dalam hal ini 1.225.000 dikurangi 275.000, hasilnya 950.000. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.